Pada part ke-81 diambil dari Light Novel bab 208 sampai dengan 209, Warisan Penyihir Heluram. Energi bayangan yang melonjak dari cahaya hati menyelimuti pedang, mengubah lanskap merah menyala menjadi biru yang indah dan bersinar. Iblis itu terhuyung ke belakang di hadapan kekuatan itu. Cahaya menyilaukan yang hampir membutakan mata. Segera, cahaya itu berubah menjadi tombak besar dan meluncur ke arah tenggorokan iblis. Energi ganas menyerap abu duri yang tersebar. Meskipun tombak menyelimuti serigala putih berperingkat 5 jenderal pada saat itu, tampaknya mustahil untuk membunuh iblis hanya dengan itu, dan Jin merasa bahwa itu tidak akan tersingkir dalam satu serangan. Kiak! Saat tombak hendak menembus tenggorokannya, binatang itu melengkungkan punggungnya seperti busur dan menyerang dengan cakar depannya. 5 cakar setajam pedang berkilauan. Itu adalah kekuatan inheren unik yang tidak didasarkan pada sihir atau aura. Pum! Saat tombak dan cakarnya bertabrakan, listrik berderak dan bunga api biru beterbangan. Anehnya, lintasan tombak dipelintir oleh cakar depan iblis yang putus asa, dan Jin mengayunkan pedangnya lagi. Tombak yang dibelokkan secara diagonal mengikuti Sigmund dan menyerang sisi iblis itu sekali lagi. Iblis itu memukul tombak dengan cakarnya. Meskipun tidak ada bentrokan langsung, itu cukup untuk menyimpulkan kekuatan mengerikan dari iblis itu. Tidaklah berlebihan bagi Lady Vanessa untuk menyebutnya sebagai percobaan. Itu bukan hanya kekuatan. Fakta bahwa ia telah bereaksi dengan sangat tepat terhadap tombak petir juga mengesankan. Namun, iblis itu takut akan tombak itu. Ia secara naluriah tahu bahwa ia akan menderita sakit begitu tombak itu menyentuhnya, jadi ia terus menjerit tanpa henti. Dentang! Dengan demikian, itu menangkis tombak 5 kali, dan akhirnya pada ke-6, celah terbuka di kaki belakang iblis itu. Jin segera mengarahkan tombaknya ke sana dan melompat untuk menyerang bagian depan iblis itu. Energi petir yang menindas, memancar dari Sigmund, menarik perhatian iblis itu. Akibatnya, iblis itu tidak dapat menghindari ujung tombak yang mencapai kaki belakangnya dan hanya berhasil menghindari bilah yang memanjang. Kia! Cakar iblis menghantam bagian tengah pedang. Jin tidak kehilangan keseimbangan, mengelak, dan menyerang lagi, sedangkan ujung tombak yang mengenai kaki belakang iblis itu menimbulkan sambaran petir. Tangisan menyakitkan menyebar. Suara yang tidak menyenangkan, seolah-olah puluhan bayi menangis, membuat telinga Jin berdenyut, dan dia melepaskan petir ke arah wajah iblis itu. Kedua serangan, kilat dan sentence lance, berdampak secara bersamaan. Tanpa perisai pelindung, bahkan prajurit bintang 9 pun tidak dapat menahan kekuatan ini. Kemudian, petir menyambar wajah iblis itu secara langsung, sementara tombak itu menusuk kaki belakangnya dan mencabik-cabiknya. Kah! Kah! Itu menjerit kesakitan sampai-sampai setiap orang yang mendengarnya merasakan sakit. Dan di saat berikutnya, Jin harus menghadapi pemandangan yang mencengangkan. Regenerasi. Luka iblis beregenerasi. Fragmen tulang yang patah yang terlepas dari kaki belakangnya larut dan membentuk kembali dagingnya, dan wajahnya yang disambar petir dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Meskipun sudah diketahui fakta bahwa iblis berpangkat tinggi memiliki kemampuan regeneratif, ini terlalu cepat. Disitulah letak masalahnya. Jin akrab dengan kemampuan regenerasi iblis tingkat tinggi, dan kecepatan ini jauh dari normal. Kucing iblis itu meregenerasi lukanya, segera, dalam arti literal. Ini bukan waktunya untuk berdiam diri dan mengagumi. Karena menggunakan gerakan ketiga dari teknik tempur dewa pertempuran untuk waktu yang lama, auranya tidak sepenuhnya seimbang. Dia tidak memperhitungkan kemampuan regenerasi yang begitu kuat. Rencananya adalah untuk menimbulkan cedera yang mematikan terlebih dahulu dan kemudian secara bertahap menyesuaikan situasinya. Siapa yang bisa mengharapkan kemampuan regenerasi ini pada iblis? Ksatria hitam generasi sebelumnya, yang bertemu dengan iblis untuk pertama kalinya, juga mengalami sensasi absurd yang sama seperti Jin. Keye! Setelah pulih dalam sekejap, mata iblis yang berbentuk baik itu mengunci Jin. Aku pasti harus membunuhnya, iblis itu pasti berpikir ketika rohnya sendiri berjuang untuk mengumpulkan energi. Kali ini bukan sihir.
Energi yang terkumpul di matanya berubah menjadi seberkas cahaya, dan meskipun Jin dapat dengan cepat menghindarinya berkat kemampuannya, dia terngak-ngah saat melihat tanah di mana sinar itu menghantam berkurang menjadi kawah dan sekitarnya hancur seolah-olah seluruh kastil telah jatuh. Jelas, jika seseorang terkena sinar seperti itu, tidak seorang pun, bahkan Jin saat ini, akan aman. Tapi kalau aku menghindarinya, tidak apa-apa, pikir Jin. Pancarannya tidak terlalu cepat sehingga mustahil untuk dihindari atau diblokir, tetapi fakta bahwa musuh memiliki senjata yang harus terus diperhitungkan secara signifikan meningkatkan kelelahan pertempuran. Ini terutama benar dalam situasi di mana dia harus bertarung untuk waktu yang lama melawan iblis yang mampu beregenerasi secara instan. Itu juga tidak bisa beregenerasi tanpa batas waktu. Jika aku bisa merusak organnya, yang merupakan sumber regenerasinya, atau melukainya hingga tidak bisa beregenerasi lagi, aku akan menang. Tentu saja, itu tidak semudah yang dia pikirkan. Jika Jin dipukul sekali saja, dia akan berada dalam bahaya mematikan, sementara iblis dapat dengan mudah menahan beberapa serangan mematikan selama dia bisa menahan rasa sakit. Semua karena kemampuan regenerasinya. Dia harus bertarung secara efisien. Itu berarti menggunakan pedang dengan kontrol lebih daripada sesuatu yang merusak seperti pedang bayangan. Swoos! Jin menyarungkan Sigmunds Blade dan menghunus pedang Bradamante. Pada saat yang sama, dia melepaskan energi bayangannya. Pelepasan pedang. Kilau pedang Bradamante diresapi dengan keinginan energi bayangan menghilang ke dalam kegelapan. Kemudian, saat partikel energi bayangan mulai melayang di sekitar tubuh Jin, pupil mata iblis itu menyempit. Sepertinya kamu pernah melihat shadow energy sebelumnya. Yah, dengan umur yang begitu panjang, kurasa itu wajar. Kia, sepertinya akan sangat sulit untuk menghabisimu, jadi kuharap ada hadiah yang memuaskan. Jin dan iblis itu bergegas menuju satu sama lain pada saat bersamaan. Mata iblis itu terus berkilau dengan sihir. Saat semakin dekat, ia melepaskan seberkas cahaya, lalu terus membangun kekuatan magisnya, memberikan tekanan pada Jin dengan mengulangi proses ini berulang kali. Serangan dengan 4 kaki, ekor, dan mulutnya tidak berhenti. Sementara cakar dan mulut dianggap paling berbahaya, ternyata ekornya bahkan lebih sulit untuk ditangani. Sulit untuk membaca arahnya karena keluar secara tak terduga setelah disembunyikan oleh tubuh. Dari sudut pandang Jin, rasanya gada berbentuk pilar turun dari sisi kiri, kanan, dan atas. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Jin menghadapi iblis sebesar itu dalam pertempuran. Dia pusing dengan kelincahan dan fleksibilitas yang belum pernah dia alami saat melawan naga, tetapi iblis tidak memberinya waktu untuk beradaptasi. Itu cukup menantang. Namun, itu tidak terlalu sulit sehingga dia tidak dapat mencapai apapun. Jika dia bisa mempertahankan fokusnya, dia bisa mengelak atau memblokir semua serangan iblis itu. Setelah sekitar 3 menit bertahan dan menyerang, dia mulai menemukan beberapa kelemahan. Meskipun iblis itu memiliki sarana regenerasi, ketika Jin menyerang titik lemahnya, ia buru-buru mundur. Jin merasa bahwa iblis itu tidak memiliki kartu tersembunyi lagi. Suara mendesing. Energi bayangan meluas dari pedangnya dan secara bertahap mulai mengotori ruang antara Jin dan iblis. Karena iblis telah menggunakan hutan sebagai perlindungan, Jin menciptakan pola dalam pertahanan dan serangannya bersama dengan energi bayangannya. Di sisi lain, iblis tidak bisa lagi bersembunyi di hutan. Semak-semak terdekat terus terbakar, dan jika bersembunyi di hutan, manusia hina itu akan membakar sumber makanannya yang berharga. Oleh karena itu, terlepas dari kemampuan regenerasinya yang menakjubkan, inisiatif pertarungan ada di tangan Jin. Kuncinya adalah apakah stamina saya akan habis terlebih dahulu, atau apakah kapasitas regenerasinya akan habis terlebih dahulu. Dia mempertimbangkan untuk memancing iblis keluar dari hutan dan menghadapinya dengan bantuan rekan-rekannya, tetapi iblis itu tidak cukup bodoh untuk menunjukkan punggungnya dan melarikan diri. Jadi, itu hanya bisa menjadi pertempuran yang panjang. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 40 jam. Iblis itu tidak pernah berhasil melukai Jin secara fatal, dan jika bukan karena kemampuan regeneratifnya, Jin pasti sudah membunuhnya puluhan kali. Tanah tempat mereka berdiri, tertutup api, sekarang hanyalah abu dan bara api.
Semua duri di sekitarnya hangus dan menghilang. Tapi nyala api yang disebabkan oleh permata api terus memanjat duri dan menembus lebih dalam ke tanah, sampai api menelan lebih dari setengah hutan duri. Pada saat itu, variabel yang tidak diperhitungkan Jin mulai mengubah suasana medan perang. Ini mulai tidak sabar. Mungkinkah karena ketakutan hutan akan terbakar dan menghilang tanpa meninggalkan apapun pada tingkat ini? Kelelahan terlihat jelas pada Jin, sementara iblis juga tidak terlihat dalam kondisi terbaiknya seperti di awal. Seiring berjalannya waktu, iblis mulai menunjukkan lebih banyak kelemahan dalam gerakannya. Kadang-kadang, itu akan terganggu, menatap api yang jauh melahap pohon berduri, memberi Jin kesempatan untuk menyerang dan menimbulkan kerusakan. Namun, kemampuan regeneratif iblis tetap mengesankan. Bertentangan dengan harapan Jin, bahkan jika monster itu menderita luka di jantung atau kepala, dia bisa pulih dari luka tersebut dalam waktu singkat. Tampaknya tidak memiliki organ vital atau apapun yang dapat menjelaskan kemampuan regeneratifnya. Itu seperti mantra sihir hitam kuno yang diceritakan dalam buku sejarah. Bahkan makhluk yang dikenal sebagai Raja Laut Hitam, entitas yang belum ditemui Jin, tidak memiliki kapasitas regeneratif yang menakjubkan seperti iblis ini. Bahkan regenerasi mutlak melalui pembalikan waktu dari naga Dewa Olta, seperti Kui Kantel, memiliki batasnya. Kemampuan iblis ini untuk beregenerasi tanpa henti tanpa batasan adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk fana. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa diperoleh dengan mudah. Itu hanya mungkin dengan harga yang sesuai. Setelah 40 jam pertempuran, Jin hanya bisa sampai pada satu kesimpulan tentang iblis itu. Jadi itu bukan regenerasi. Mengaum. Penyihir Heluram pernah menjadi tuanmu, mengutukmu. Mungkin dengan kutukan yang berhubungan dengan keabadian, dan itulah mengapa kamu terus-menerus beregenerasi. Jika tidak, tidak ada penjelasan lain yang mungkin. Mengaum. Saat Jin mendekat perlahan, iblis itu merobek tanah dengan mengancam. Kamu memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Kamu telah melawanku meskipun kamu telah dipenggal berkali-kali, hatimu telah meledak, dan kepalamu telah dicabut dari lehermu. Apakah aku salah? Jin tahu sangat sedikit tentang sihir hitam kuno, tapi dia yakin iblis itu berada di bawah kutukan dari Heluram. Dan kemungkinan besar telah ditinggalkan. Ketika hutan ini terbakar dan menghilang, kemana kamu akan pergi? Iblis itu tidak menanggapi, itu hanya mengeluarkan geraman rendah. Tampaknya mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk pergi. Tapi tidak masalah bahwa ia tidak punya tempat tujuan. Pohon itu akan tumbuh kembali suatu hari nanti, dan bahkan jika ia tidak bisa makan apapun sampai saat itu, ia akan tetap hidup. Sebaliknya, di dunia di mana ada batu dan pohon dan kesunyian, ia harus hidup lama di dunia di mana hanya ada kesunyian sekarang. Sampai hutan dipulihkan. Jika kamu tidak menyerangku, aku akan mencoba memadamkan apinya sekarang. Saat Jin mengatakan ini dengan tekad, iblis itu perlahan mengangguk. Sejak saat itu, Jin berkeliling dengan iblis untuk memadamkan api. Namun, setelah 2 hari, hampir tidak mungkin untuk memadamkan api yang masih menyala. Jelas bahwa sihir memiliki batas untuk memadamkan api, dan memotong area yang terbakar dengan pedang untuk mencegah api menyebar sama sia-sianya. Kecuali hujan, tidak mungkin untuk memadamkan api. Dan bahkan dengan hujan, dia ragu api sebesar ini bisa dipadamkan. Lebih buruk lagi, begitu api mulai mereda, angin kencang bertiup dari suatu tempat. Seolah-olah mereka menunggu keduanya berhenti berkelahi dan memadamkan api. Matahari terbit, bulan terbenam, dan matahari terbit kembali. Sepanjang hari, mereka berkeliaran di hutan seperti orang gila yang mencoba mengendalikan api. Setidaknya Jin, setelah melawan iblis selama hampir 3 hari, kekuatannya akhirnya mencapai batasnya. Dan seolah ingin menyerah, iblis itu mengeluarkan erangan tak berdaya dengan telinga terkulai, dan Jin melakukan yang terbaik sampai akhir, merasakan rasa bersalah yang aneh. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Pikiran itu terlintas di benaknya. Bukankah monster itu hanya menghabiskan hari-hari damai di tanah beracun ini? Di sisi lain, dia menyerbu tanah iblis, mengganggunya, dan sekarang dia memadamkan api yang dia timbulkan. Apa yang bisa dia dapatkan dari ini?
Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah kegelisahan dan penyesalannya yang mendalam terhadap iblis. Sulit bagi Jin untuk memahami niat Chiron dan Vanessa memberinya ujian atau hadiah ini. Ayah saya mungkin tahu bahwa ia memiliki tubuh yang abadi. Jika kita terus bertarung tanpa henti, kemungkinan akan berakhir dengan kekalahanku atau situasi di mana aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Apakah ada sesuatu yang saya lewatkan? Setidaknya dalam istilah keabadian, tidak ada yang dia lewatkan. Kecuali dia mencabut kutukannya, iblis itu adalah makhluk abadi yang tidak bisa dibunuh dengan cara apapun. Hah! Saat dia terus berpikir, api akhirnya melahap hampir seluruh hutan duri. Remuk, remuk, remuk. Lebih dari 90% hutan menjadi abu. Jin dan iblis itu duduk di depan beberapa pohon berduri yang hampir tidak terlindungi, mendengarkan suara bara yang membara di dekatnya. Tanahnya terbakar dan retak. Bebatuan bulat dan menghitam berdiri acuh tak acuh saat abu berputar-putar dengan angin sepoi-sepoi. Nyaah, iblis yang berjongkok mengeluarkan rengekan lembut. Saya minta maaf. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Meskipun itu adalah iblis, orang hanya bisa merasa kasihan padanya, karena dia datang tanpa pemberitahuan dan menghancurkan rumahnya. Jin merasa tubuhnya akan hancur karena kelelahan. Pertempuran telah berlangsung selama lebih dari 40 jam, dan kebakaran selama lebih dari 24 jam. Bahkan tubuh Rankandel yang diberkati pun tidak dapat dengan mudah menahannya. Nyaa, iblis itu menoleh dan memamerkan taringnya yang tajam. Namun, sepertinya tidak memiliki energi untuk menyerang dengan segera. Tampaknya sama lelahnya dengan Jin dan segera menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Jin mendekati kucing iblis itu. Dia kemudian memberinya tepukan di samping. Dia tidak punya cara untuk menghiburnya, dan permintaan maaf apapun yang bisa dia berikan akan terdengar kosong, jadi dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dilakukan. Aku di sini karena aku sedang menjalani tes yang dipaksakan oleh ayahku. Aku tidak bisa menolak, jadi akhirnya aku melawanmu. Pada saat itu, iblis itu mengangkat cakarnya. Alih-alih menyerang Jin, ia mulai menggambar sesuatu di tanah. Cakarnya yang besar bergerak dengan kehalusan yang mengejutkan, dan yang ditariknya adalah 5 orang. Gila, kamu pandai menggambar. Ada seorang pria berpakaian tipis dengan pedang di tangan, dan 4 ksatria mengenakan baju besi hitam. Mereka adalah Chiron dan mantan ksatria hitam. Tidak sulit untuk mengatakannya, karena Chiron tanpa senjata digambar lebih besar di tengah. Apakah kamu bertanya padaku siapa di antara mereka yang ayahku? Nyaa, yang di tengah. Meong. Iblis itu mengangguk dan mulai gemetar. Rasanya ketakutan hanya dengan memikirkan Chiron. Apakah ayahku menyakitimu? Nyaa, iblis itu mengangguk. Begitu. Dia memotongmu, dan kamu tidak mati, selamat dari pedang ayahku. Nyaa, saya mengerti. Itu benar-benar kutukan yang mengerikan. Lebih buruk dari apapun yang pernah saya alami. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Bagaimana rasanya disambar pedang Chiron, dikatakan, menghancurkan, segala sesuatu, namun tidak mati. Keabadian bukanlah kebahagiaan sama sekali. Terutama jika kamu menemukan diri kamu sendirian di hutan duri yang mengerikan seperti ini. Aku tidak tahu apa yang pemilikmu pikirkan saat dia mengutukmu seperti ini. Heluram, penyihir itu, apakah dia meninggalkanmu? Iblis tidak mau menanggapi bagian itu. Sekarang, Jin mulai meragukan apakah iblis ini benar-benar iblis. Rasanya lebih seperti hewan peliharaan yang sadar. Baiklah, mari kesampingkan itu. Mengapa kamu tidak berpikir untuk meninggalkan tempat ini? Apakah karena perintah ayahku? Nyaa, iblis itu menjawab ya, tetapi kenyataannya lebih rumit. Saat pertama kali menetap di hutan duri ini, iblis tidak tahu bahwa ia telah dikutuk. Ia juga tidak menyadari bahwa ia telah ditinggalkan oleh Heluram. Jadi selama 100 tahun, menunggu pemiliknya yang tidak pernah kembali, akhirnya dia menyadari bahwa Heluram tidak akan pernah kembali dan dia berada di bawah kutukan keabadian. Sejak itu menjadi rangkaian hari-hari yang tidak berarti.
Ia tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan hutan karena kehilangan pemiliknya dan bersembunyi di dalam keakraban hutan. Sementara itu, Chiron dan generasi ksatria hitam selanjutnya menemukan iblis itu. Mereka mulai menyelidiki setelah mereka menyadari iblis itu abadi dan menemukan bahwa iblis itu milik Heluram. Saat itulah iblis pertama kali memiliki keinginan untuk meninggalkan tanah ini. Ini karena ketakutan luar biasa yang dirasakan di seluruh tubuhnya ketika mengingat kekuatan besar Chiron, yang lebih menakutkan daripada kematian. Tapi melarikan diri dari Chiron tidak mungkin. Jika ia mencoba meninggalkan Laut Hitam bahkan untuk sesaat, Chiron pasti akan muncul. Setiap kali itu terjadi, Chiron selalu mengatakan hal yang sama. Suatu hari, putriku akan datang menjemputmu untuk menjadi pemilik barunya. Tunggu sampai saat itu. Iblis tidak bisa melanggar perintah itu. Pemiliknya, Heluram, terkadang meneriakinya ketika dia juga marah, tetapi Chiron jauh lebih menakutkan. Semua ini tidak bisa diungkapkan dengan menangis atau menggambar di tanah. Itu sebabnya iblis itu hanya menjawab dengan "Enya." "Yah, kau mengatakan bahwa alasan kau tidak bisa meninggalkan hutan adalah karena perintah ayahku, jadi kurasa kau bisa ikut denganku." Meong. Dia bilang akan ada hadiah untuk mengalahkanmu. Kupikir itu berarti otoritas untuk membawamu pergi. Kucing iblis itu menyipitkan matanya sejenak. Kamu anak laki-laki, bukan anak perempuan. Itulah artinya, tetapi Jin tidak memahaminya. Saya tidak berbohong. Ya, lagi pula hutan telah terbakar, dan kamu tidak punya tempat untuk pergi, jadi itu salahku. Jika kamu keluar, aku akan mencarikanmu rumah baru. Di sini terlalu beracun, dan aku tidak bisa membawa orang untuk memulihkan hutan. Meong. Itu ada. Di mana? Oh, lubang yang sama yang kita temukan sebelumnya. Saat memadamkan api dengan iblis, Jin telah melihat sebuah gua di jantung Thorn Forest. Itu adalah rumah iblis. Iblis itu tiba-tiba berdiri, mulai berjalan dengan langkah percaya diri. Bagaimana kamu akan tinggal di sana sendirian? Bahkan jika kamu abadi, tidakkah kamu merasa lapar? Itu sebabnya kamu makan duri. Atau adakah yang bisa kamu buru di sekitar sini? Jin benar-benar khawatir. Hutan ini belum pernah dikunjungi oleh iblis lain karena pengaruh Chiron. Iblis itu tidak menanggapi dan bergerak menuju gua. Jin tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dan begitu mereka sampai di gua, Jin menemukan sesuatu yang aneh. Sebotol minuman keras berada di bagian terdalam gua. Botol itu berdiri di sana seolah-olah seseorang baru saja meninggalkannya. Botol itu adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat iblis sebelumnya. Sebotol minuman keras? Jin dan iblis itu bergantian memandang satu sama lain dan kemudian ke botol. Apakah kamu benar-benar tidak mengenalinya? Nyaa, saat dia mendekat dan mengangkat botol itu, Jin mau tidak mau melebarkan matanya saat melihat tulisan di bagian belakang. Melodic Royal Wine Chiron Ran Candle, heh. Ayahku pasti menaruhnya di sana. Lihat. Ada nama ayahku. Ah, apa kamu tidak bisa membaca? Anggur kerajaan Melodic. Jin telah mendengar tentang minuman misterius ini beberapa kali. Itu adalah minuman keras yang dibuat oleh keturunan klan peri untuk acara spesial, momen spesial, dan orang spesial. Saat Anda meminumnya, cerita yang ingin disampaikan oleh pemilik minuman menyebar di kepala Anda seperti sebuah lagu, dan konon memiliki melodi yang indah, oleh karena itu dinamai Melodic Royal Wine. Tentunya ayahku memiliki sesuatu yang ingin dia katakan padaku. Celepuk. Jin membuka botol itu tanpa ragu dan mengisi gelasnya dengan cairan itu. Dia kemudian meminumnya dalam sekali teguk. Lagu dimulai setelah 3 cangkir. Suara indah keturunan klan peri yang menyiapkan minuman bergema di telinga Jin. Binatang buas untuk Luna Runcandel, putri pertama Chiron Runcandel. Binatang buas untuk Luna Runcandel, putri pertama Chiron Runcandel. Musiknya begitu sempurna sehingga memberinya sensasi bahwa dia secara alami dapat membayangkan pemandangan itu, seolah-olah dia melihat citra Chiron di masa lalu. Itu mirip dengan saat dia menerima taring boras, tapi tidak sejelas itu.
Lagu itu begitu sempurna sehingga dia merasa seperti bisa membayangkan adegan itu secara alami. Gambar pertama yang dia lihat adalah Chiron di masa mudanya. Chiron selalu tersenyum saat menjelaskan sesuatu kepada keturunan peri tentang minuman yang akan mereka siapkan untuknya. Sepertinya dia baru saja menemukan iblis itu, dan ksatria hitam yang berdiri di sampingnya sedang mendiskusikan bagaimana Luna akan menyukainya. Chiron tampak lebih baik daripada akhir-akhir ini, tampil sebagai ayah yang normal dan penyayang terhadap putrinya, yang lebih menarik bagi Jin daripada lirik lagunya. Sepertinya kamu meninggalkan pria ini untuk Luna, dan minuman ini awalnya untuknya. Awalnya, Luna yang seharusnya meminum melodik Royal Wine ini. Saat mendengarkan lagu tersebut, Jin dapat merasakan betapa Chiron sangat mencintai dan mengharapkan Luna. Lagu itu berbicara tentang cinta dan harapannya terhadapnya. Namun di tengah nada merdu, lagu itu tiba-tiba berhenti. Gambaran yang muncul di benaknya bukanlah Chiron muda, tetapi Chiron baru-baru ini, dengan ekspresi serius sambil mengucapkan kata-kata ini, mulai sekarang, kamu akan mengikuti Jin. Itu adalah percakapan dengan iblis. Setelah memastikan peta itu akan diteruskan ke Jin, Chiron mengambil melodik Royal Wine yang dibuatnya untuk Luna dan kembali mencari keturunan klan peri. Dia meminta mereka untuk menambahkan satu baris lagi pada lirik melodik Royal Wine untuk Luna. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti Jin, sekarang keturunan dari klan peri yang membacakan baris tambahan dalam lagu tersebut. Setelah beberapa saat merenung, Jin mengisi gelasnya. Kau juga harus meminumnya. Iblis itu berpikir dengan hati-hati sambil menyentuhkan lidahnya ke alkohol. Lagu yang didengar Jin sekarang tersebar di benak iblis, persis sama dengan yang dia dengar.